Sisbek tuh ngajak lalu. Ciki aku juga tuh kalau aku juga kan anak kan ha. Aku dan ngapain lo kan biar yang kena. Woi, apa tuh ya? Sarang! Woi, kita tuh woi. Kita nak. Kita ada anak lalu ha. Aku kenapa ada di meja kita jatuh kon kita Kita ada waktu pacaran orang gila. Kapan lalu kita ha? Tarik, pas nanti kita lagi di Surabaya. Kami mau kan bilang apa? Hah? Kita mau aja. Kasih kita aja. Kita tahu kita kembali jangan nyopet, hah? Ngapain emang ya orang zaman kayak dulu Aku tahu. Zaman kayak dulu, ke? Indonesia adalah negara yang sering dijajah oleh negara asing karena kekayaan alamnya. Hingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hiroto melalui siaran radio nasional. Para pemuda yang mendengar berita tersebut membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah momen sejarah yang mengukir kelahiran Indonesia yang merdeka. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist... Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar yang sangat gembira untuk kita semua. Bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apakah itu benar? Sudah pasti itu benar. Jepang pasti akan membungkam saluran radio di dunia. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Jika berita itu benar, kita harus memberitahukannya kepada Bung Karno dan Hatta terlebih dahulu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah saudara-saudara setuju? Dengan itu, ini adalah waktu yang tepat bagi kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju. Dan semua setuju? Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tetapi ingat, jangan sampai proklamasi ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan pemerintahan Jepang. Kita tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah darinya. Benar kata Sultan Syahrir, kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Dan jangan sampai ada campur tangan sedikit pun dari bangsa Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Baiklah. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno? Oh iya, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Baiklah, silahkan masuk terlebih dahulu.
Silahkan duduk. Saya akan bagikan Bapak dulu sebentar. Mas, ada yang datang mencari di depan. Ya, siapa Bu? Para pemuda, katanya ingin berbicara hal penting denganmu. Baiklah, saya akan temui mereka sekarang. Silakan duduk. Saya dengar-dengar dari istri saya, saudara-saudara ingin mencari saya dan ingin membicarakan hal penting. Hal penting apa itu? Maaf sebelumnya, Bung. Begini, tadi saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera mungkin. Itu benar, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini secepat mungkin. Secepatnya akan saya usahakan. Tapi jika ingin memproklamasikan kemerdekaan, hendaknya kita memberi usulan kepada pemerintah Jepang dalam sidang PPKI. Tidak bisa, Bung. Jangan sampai kita menunggu lebih lama lagi. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Bung. Sebaiknya secepat mungkin kita laksanakan. Karena di Indonesia, sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan ke depannya bagaimana? Bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, Bung, ini sudah sangat mendesak. Benar, Bung. Jepang bukan lagi penguasa kita. Jadi, untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Jangan! Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Kami berharap Anda jangan sampai melaksanakan rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Saya takutkan Jepang akan mengetahui rencana kita dan akan mengagalkan Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara agar Indonesia bisa merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bung. Kita harus merdeka atas perjuangan negara kita sendiri. Baiklah jika itu mah kalian. Tapi berikan saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan Hatta dan Subarjo terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu. Baiklah, silakan. Terima kasih, Bung. Karena saling mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut pamit kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebentar. Oh, Bung Hatta dan Subarjo. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Ada apa kalian kemari? Begini, Bung. Para pemuda terus saja mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempertimbangkan segala persiapan yang harus kita persiapkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini kembali. Selain itu, masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibahas pada tanggal 18 Agustus di rapat PPKI mendatang. Lantas, bagaimana ini, Bung? Lagi pula, mereka itu masih sangat muda. Cara berpikir mereka itu masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan agar segala sesuatu dapat direncanakan dengan matang. Jika tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Jika demikian, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kami pamit dulu. Silakan. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini?
Bung Karno dan Hatta tidak setuju dengan rencana kita. Kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tapi kemana kita akan mengasingkan mereka? Saranku keluar Jakarta saja. Tapi di mana? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Tempatnya lumayan dekat dengan Jakarta dan di sana keamanannya terjamin. Ide yang bagus, tapi siapa yang akan melancarkan rencana kita? Bagaimana jika aku dan Mikana yang menyulik Bung Hatta, sedangkan Yusuf dan Saleh menyulik Bung Karno? Darwis menyiapkan tempatnya dan yang lain menunggu di sana. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ya, ada apa ya? Jadi begini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Hatta, Soekarno? apa maksud dan tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas semua ini, Bung. Ini semua demi keselamatan kalian berdua. Maaf Bung, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin Anda mempertimbangkan kembali rencana yang kami usulkan. Bukankah Soekarno sudah mengatakan sebelumnya untuk masalah ini akan dibahas di sidang PPKI mendatang? Mengapa harus menunggu PPKI jika kita bisa sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Benar, Bung. Ini adalah kesempatan yang langka untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pendapat itu benar, namun masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih harus memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana jika semua perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Tidak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Itu pun jikalau itu benar. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Tenang, saudara-saudaraku sekalian. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya sebentar. Saya mengerti perhitungan kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan semuanya secara matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dengan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apa kita bisa? Apa ini semua mungkin dapat kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Dan kita pasti akan menemukan jalan ke depannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Oh, ini dia, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menyebut Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah.
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana jika kita membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda dan juga tempatnya strategis? Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia adalah perwira tingkat tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga. Sudah, kita pergi ke sana. Baiklah. Selesailah perundingan di Rangas Dengklok. Semua anggota golongan muda dan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Permisi. Oh ya, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat sore, ada apa Bung? Maaf mengganggu waktunya, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silahkan masuk terlebih dahulu. Tunggu dulu. Bagaimana kita bisa melaksanakan kemerdekaan ini di rumah Laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan kalian saat kalian berada di rumah saya. Silahkan masuk. Baiklah, terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Dan silahkan gunakan ruangan yang saat ini kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar. Tolong ambilkan pena dan kertas di dalam. Baiklah, sebentar. Terima kasih. Golongan pemuda Soekarno dan Hatta pun berunding tentang proklamasi dan sambil menulis proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Bagaimana dengan penandatanganan ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu bentukan Jepang. Kita sudah sepakat sebelumnya untuk memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Ya, itu benar. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir di sini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi? Jangan! Kita tidak meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatanganinya cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju! Melik, tolong berdiri sebentar. Melik, tolong ketik ini. Baiklah Bung, akan saya laksanakan. Laksamana, apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Sayuti Melik pun mengetik naskah teks proklamasi yang ditugaskan oleh Bung Karno. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang ke rumah untuk melanjutkan istirahatnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas, masuk dulu. Kenapa Mas kemarin tiba-tiba menghilang? Jadi, kemarin malam, Mas lagi berdiskusi bersama golongan muda untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi, Mas tidak sempat untuk meminta izin. Jadi, bagaimana dengan diskusinya? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Oh ya Bu, terima kasih telah menemani saya pada masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberi kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok. Oh ya, bukannya jika ingin memproklamasikan kemerdekaan harus ada bendera ya Mas? Dan bukankah kita masih tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain. Yang ada hanya warna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak. Buatlah bendera yang sederhana, asalkan kita ada niat. Ya sudah kalau begitu Pak. Oh iya, ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah kalau begitu. Sebaiknya Bapak istirahat dulu untuk mempersiapkan proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Baiklah Bu. Tibalah waktunya pada pukul 10 pagi hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah teks proklamasi itu pun dibacakan oleh Presiden Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan dalam suasana khidmat. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan memerintahkan anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, laksanakan. Jaga baik-baik bendera ini. Kita diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan, Komandan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan pemusyawaratan itu. Saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi, api kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Itu, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah membacakan naskah teks proklamasi, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera sangsaka merah putih pertama kali dalam sejarah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Hatta terlebih dahulu untuk memproklamasikan. Lupa. 3. Hatta. Soekarno. Aku dan. Jangan. Iya, bulak aja. Sebenarnya saya tuh Amel. Gelombang aksi, kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan. 3.
Jangan. Terus,